Sungguh ya Aba ya Bapa, seperti pujian ini, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Tuhan Yesus kami, Allah yang maha baik. Terima kasih Bapa, dan Engkau yang Tuhan selalu memperhatikan hidup kami dan menolong kami, serta pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dan tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ya Aba ya Bapa, sehingga firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, luar biasa. Senang sekali melihat Bapak Ibu tepuk tangan, juga tangannya mengepal begini. Semuanya semangat ya. Senang sekali hari ini Kamis 9 Maret 2023 kita boleh bersama-sama kembali di dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lanjutkan renungan kita masih dari kitab Amsal pasal yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-22. Ini ayat yang terkenal sekali dari Amsal pasal 10. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan kata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, yang pertama Tuhan itu, ya, kata berkat tadi, Tuhan itu menghendaki setiap kita, anak-anaknya ini hidupnya diberkati. Yang setuju coba angkat jempolnya ke depan. Amin. Jadi Tuhan itu punya rencana buat setiap kita. Maka itu ditulis di Alkitab, sungguh ada masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Salah satunya, Dia ingin hidup kita ini diberkati. Maka itu pelayanan maupun pekerjaan yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Baik kita yang bekerja sebagai pemilik usaha, sebagai bos, kita yang bekerja sebagai kaum profesional,
kita yang bekerja sebagai karyawan, karyawati, Bapak Ibu sekalian, itu semua adalah alat atau sarana daripada Tuhan untuk memberkati kita. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kita ini nggak boleh makan kalau kita tidak bekerja, ya. Tetapi jangan hidup kita bergantung kepada pekerjaan. Tuhan mau hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengerti, Bapak Ibu sekalian, bahwa adalah kehendak Tuhan agar hidup kita ini diberkati, maka saya percaya kita nggak akan pernah khawatir tentang kehidupan ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, maupun apa yang ada di sekeliling kita, ya. Saya membaca berita bahwa hari-hari ini suku bunga di Amerika Serikat semakin naik, ya, semakin meninggi. Ini tandanya kan bahwa krisis ekonomi masih belum selesai, ya, baru mulai. Inflasi terjadi di mana-mana. Maka itu kalau kita membaca dan mengerti Amsal 10 ayat yang ke-22, bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, maka saya percaya kita ini akan semakin teguh percaya kepada Tuhan dan suka dekat kepada Tuhan. Dan Alkitab tidak pernah menentang orang menjadi kaya. Tuhan mau memberkati kita. Dan berkat itu bukan nanggung-nanggung, Bapak Ibu sekalian. Berkat itu membuat kita menjadi kaya. Masih ingat? Ya, di dalam sorga ada Bapak Abraham yang kaya raya itu, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu sungguh Dia yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya. Dia Tuhan Allah yang maha besar, dan dengan caranya yang ajaib, mungkin dengan cara yang tidak pernah kita pikir, nggak pernah ada dalam hati kita, dengan cara yang tidak pernah kita dengar, Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk memberkati kita. Satu kali ada seorang noni yang masih kecil, dia diajak mamanya ke rumah engkongnya, ya kan? Noni ini sukanya permen, ya. Engkongnya tahu bahwa noninya mau datang, maka dia siapkan permen yang enak dan beraneka ragam kesukaan noni ini, ya. Nah, ketika sampai di rumah engkongnya, maka engkong keluarin toplesnya dan dia berikan permen ini kepada noninya. Ini nih permen, ambil nih sesuka kamu, kamu kan suka permen. Dan noni itu hari itu dia bilang gini, enggak Kong, enggak Kong, enggak Kong, ya kan. Jadi semua orang jadi heran, engkongnya heran, mamanya juga heran, ya. Tapi gayanya lucu banget si noni ini, ya. Dan kemudian engkongnya dengan gemes, Bapak Ibu sekalian, dia ambilin permen, dia masukin di kantong, di sakunya noni itu, Bapak Ibu sekalian, sehingga semua kantong yang ada yang dipakai di bajunya noni ini penuh dengan permen, ya. Waktu pulang, kemudian mamanya tanya, ini kok tumben tadi kamu dikasih permen sama engkong, kok kamu bilang enggak, enggak, enggak. Noni itu bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sambil senyum-senyum. Mama lihat, tangan Noni ini kan kecil, Kalau Noni ambil sendiri permennya, nanti dapatnya sedikit, Tapi kalau engkong yang ngambilin, tangannya engkong kan gede. Lihat ini, ya kan? Wah, kantongnya Noni penuh dengan permen sekarang. Wah, luar biasa. Noni ini pinter. Noni ini penuh dengan hikmat. Bapak Ibu sekalian, coba lihat tuh tangan kita. Ya, tangan kita ini kecil, Bapak Ibu sekalian. Dengan tangan kita yang kecil, maaf, juga mungkin kita bilang, aku kerja nggak pakai tangan, aku kerja pakai otak.
otak kita juga kecil, ya kan? Dan kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, kita mengizinkan Tuhan untuk menyertai dan kita mau diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang besar itu, Bapak Ibu sekalian, Dia yang ambilkan untuk kita sehingga dikatakan kita akan menjadi orang yang kaya, ya. Coba ada yang nggak mau kaya, ya kan? Kalau ada, coba angkat tangan nanti saya doakan, ya. Semuanya mau diberkati dan menjadi kaya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24 berkata, ini ayat favorit saya banget. Hari ini apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan tekun dan jangan gampang bosan. Sekali lagi, jangan gampang bosan, ya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang gampang bosan, ya kan? Please, jangan jadi orang yang gampang bosan. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, kerjakan dengan setia, kerjakan dengan tekun, minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana dengan pekerjaan yang Tuhan berikan ini dapat kita kerjakan secara excellent. Sebab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 itu berkata, daripada Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Ya, jadi kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Dikatakan bahwa berkat Tuhan itu menjadikan kita kaya. Mari kita lihat ke ayat yang ke-16 dari Amsal 10 tadi. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ingat, hukum yang utama dan terutama di dalam kehidupan ini yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia juga dengan segenap kekuatan, akal budi, dan pikiran kita. Ya, jadi kalau kita diberkati Tuhan untuk menjadi kaya, itu bukan untuk membuat hawa nafsu kita menjadi puas. Ingat tadi Amsal 10 ayat 16, kalau orang fasik, ya orang berdosa menjadi kaya, maka kekayaan itu membuat dia terus hidup di dalam dosa. Tapi orang benar, orang yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dia tahu bahwa berkat ini datangnya dari Tuhan, itu akan membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Dikatakan akan membawa kepada kehidupan. Maka itu saya suka sekali berdoa untuk Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu itu diberkati menjadi kaya raya. Tapi saya nggak pernah berhenti sampai di situ doanya. Saya berdoa begini, Tuhan, dan biar dengan kekayaan ini membuat anak-anakmu semakin dekat dengan Tuhan, dan kekayaannya ini dipakai untuk melebarkan kerajaan Allah dan dipakai untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya, ya. Itu tujuan Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita itu kaya. Kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Ya, kita tahu bahwa Daud dan Salomo itu kayanya masa Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kita juga lihat tokoh Alkitab yang terkenal namanya Ayub, itu juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Belum lagi Bapak segala orang beriman yang namanya Abraham juga diberkati berlimpah-limpah. Bahkan Ishak
yang ditulis di dalam Kejadian pasal 26. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kekeringan yang tidak masuk akal itu, yang waktu itu Ishak ada di Gerar, ya, dia mau datang ke Mesir, minta pertolongan ke Mesir, tetapi Tuhan mencegah Ishak itu untuk pergi ke Mesir supaya tahu bahwa berkat itu datangnya bukan dari Mesir, tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Waktu ada di Gerar, tanah yang sedang krisis, sedang mengalami inflasi, Tuhan memberkati Ishak. Di Kejadian 26 ditulis begini, waktu Ishak menabur di tengah-tengah kekeringan, dia menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi amat sangat kaya raya. Situasi keadaan tidak akan bisa menghalangi berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Maka itu percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun 2023 ini kita akan mengalami revival dalam keuangan, dalam pekerjaan kita. Tuhan mau hidup kita menjadi kaya. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari ayat itu Tuhan tahu bahwa semua pencapaian itu tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan kita sendiri. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang tiap hari kita doakan, yaitu dari kitab yang kita gemakan dari Mazmur 91 ayat yang ke-14, Tuhan mau hati kita itu melekat kepada Tuhan. Yang namanya iman itu bukan sekedar percaya, tapi bertindak. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak bosan-bosan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian berdoa setiap hari. Salah satunya saya ini tidak tega Bapak Ibu sekalian kalau hidup Bapak Ibu itu melorot. Saya kepingin Bapak Ibu dekat sama Tuhan. Tuhan itu sumber daripada segala berkat itu, ya. Kita bekerja, tapi ayo andalkan Tuhan. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada berapa banyak anak Tuhan mengerti ayat ini, tapi tidak mau mempraktekannya. Sehingga apa? Hidupnya pontang-panting, sana sini, banting tulang, peras keringat, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Yang didapat ya karena tangannya kecil, ya cuman dapatnya terbatas. Ya, itu Bapak rohani saya bilang begini. Bapak rohani saya ya beberapa tahun yang lalu, beliau sekarang sudah almarhum. Dia bilang begini, kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kamu nggak punya harapan. Nggak punya harapan apa, Pak? Nggak punya harapan jadi miskin, katanya. Nggak punya harapan jadi melarat. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati. Maka itu perlu hati ini yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersama-sama belajar sepanjang bulan Februari bagaimana supaya kita ini kembali kepada kasih yang mula-mula mencintai dan mengasihi Tuhan. Hari ini melalui Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, Tuhan mau membawa kita kembali untuk supaya kita lengket dekat sama Tuhan, supaya apa yang difirmankan ini terjadi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Buat kami bukan sekedar percaya Tuhan. Mulai hari ini kami mau bertindak, kami mau melangkah, mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Dan kami percaya Engkau Tuhan Allah Immanuel,
yang menyertai kami, yang menyebabkan hidup kami diberkati, dan kami menjadi kaya. Dan dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami menjadi saluran berkat dari sorga untuk kerajaan Allah dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, materaikan benih kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin.